Meskipun aktivitas utama auditor adalah mengumpulkan bukti, tetapi tidak semua bukti dapat digunakan sebagai bukti audit. Bab ini atau sesi ini khususnya akan menjelaskan perbedaan bukti audit dengan bukti yang lain yang digunakan oleh profesi lain seperti hukum dan sains. Sebelum kita melihat perbedaan antara jenis bukti, ada baiknya kita tengok dulu apa itu bukti audit. Dalam standar audit dinyatakan bahwa bukti didefinisikan sebagai setiap informasi yang digunakan auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Dan di sini informasi itu bisa sangat bervariasi ya. Dalam hal kemampuan untuk meyakinkan auditor apakah laporan keuangan itu telah disajikan secara wajar. Ada kalanya auditor memperoleh informasi yang sangat persuasif, seperti jumlah sekuritas yang dapat dipasarkan auditor. Ada kalanya juga auditor dapat informasi yang kurang persuasif, seperti tanggapan atas pertanyaan karyawan klien. Jadi informasi diperoleh auditor itu belum tentu ya, tidak semua persuasif. Artinya bisa dijadikan dasar untuk membuat keputusan audit. Oleh karena itu, tentu auditor harus milah ya. Dan yang dipilah, yang diusahakan adalah bukti yang persuasif. Nah, di sini ada perbedaannya. Kita coba lihat perbedaan bukti menurut sains, kemudian hukum, dan bukti untuk audit keuangan. Nah, di sini ada tabel 4 kolom. Kolom pertama ini menjelaskan basis untuk perbandingannya. Yang pertama adalah kegunaan bukti, use of the evidence. Kemudian sifat dari bukti yang digunakan, nature of evidence use. Kemudian ketiga, pihak-pihak yang mengevaluasi bukti. Yang keempat, kepastian terhadap simpulan dari bukti. Yang kelima, sifat dari simpulan tersebut. Dan yang terakhir adalah konsekuensi tipikal atas ketidaktepatan simpulan yang diambil dari bukti. Nah, coba kita lihat ya. Untuk perbedaan atau basis perbandingan pertama, kegunaan bukti. Nah, bukti di kalangan sains atau scientific experiments, yang di sini contohnya adalah yang melibatkan pengetesan sebuah obat, satu jenis obat misalnya. Bukti digunakan untuk menentukan apakah untuk menentukan dampak-dampak dari penggunaan obat. Itu bukti yang dicari ya, dalam eksperimen sains. Ya. Ini contohnya adalah penggunaan obat. Lalu kalau dari sisi hukum yang di tengah ya, ini misalnya terkait dengan kasus hukum yang melibatkan pencuri ya, yang tertuduh pencuri. Nah, di sini bukti digunakan untuk menentukan ya, tertuduh itu salah atau tidak, ya, guilt or innocence. Itu kegunaannya. Nah, kalau dalam audit keuangan, ya kolom terakhir, bukti digunakan untuk menentukan apakah pernyataan-pernyataan itu telah disajikan secara wajar. Nah, ini. Jadi dari ketiga kelompok ini,
cara melihat kegunaan bukti berlainan satu sama lainnya. Jadi kalau tadi bukti di bidang eksperimen obat, itu digunakan untuk menentukan efek dari penggunaan obat. Kalau di bidang hukum, untuk menentukan salah tidaknya seorang tertuduh. Dan dalam audit keuangan, untuk menentukan kewajaran sebuah pernyataan. Itu yang pertama. Yang kedua, sifat dari bukti yang digunakan. Di kalangan scientific eksperimen, ya, sifat dari bukti yang digunakan itu merupakan hasil dari eksperimen yang berulang. Karena eksperimen tidak cuma sekali biasanya, dilakukan beberapa kali. Dan hasil dari eksperimen berkali-kali itu merupakan sifat dari bukti. Kemudian dari kalangan hukum, sifat bukti itu berupa bukti langsung atau direct evidence, bisa juga testimoni dari hasil kesaksian atau pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Lalu untuk audit keuangan, bukti itu bervariasi. Dan itu bisa berasal dari auditor, pihak ketiga, atau klien. Nah, ini dasar bandingan kedua, berkaitan dengan sifat dari bukti yang digunakan. Untuk dasar bandingan ketiga, yang melibatkan pihak-pihak mana saja yang mengevaluasi bukti. Kalau dalam scientific experiment atau sains, yang mengevaluasi adalah saintis. Kalau di kalangan hukum, ini misalnya ada tuduhan kepada pencuri, yang mengevaluasi bukti adalah juri atau hakim. Nah, kalau di audit keuangan, yang mengevaluasi bukti adalah auditor. Yang keempat, berkaitan dengan kepastian simpulan dari bukti. Di bidang sains, tingkat kepastian simpulan itu bisa bervariasi, ya, dari tidak pasti sampai ke hampir pasti. Kemudian untuk tingkat kepastian simpulan di bidang hukum, ya, kalau hakim memutuskan salah, itu memerlukan keputusan salah, ya, beyond a reasonable doubt. Artinya hampir pastilah sebenarnya. Beyond reasonable doubt itu mendekati kepastian mutlak, tetapi bukan mutlak, ya. Nah, ini juga mirip sebenarnya dengan tingkat kepastian simpulan di bidang auditnya. Kalau di bidang audit itu dinyatakan high level of assurance, ya. Sama, tetapi mungkin levelnya sedikit berbeda daripada di bidang hukum. Kemudian yang basis bandingan kelima, itu berkaitan dengan sifat simpulan. Kalau dari sisi sains, sifat simpulan itu akan berbentuk rekomendasi atau tidak direkomendasikan sebagai obat. Tadi contohnya terkait dengan pengetesan obat. Nah, kalau di kalangan hukum, itu sifatnya berbentuk simpulannya bisa berbentuk tidak salah atau salah. Pilihannya cuma dua, ya, salah atau tidak salah. Lalu untuk audit keuangan, itu bisa
keluarannya, kesimpulannya bisa beberapa alternatif ya dari audit report. Nah, sebelumnya kita membahas jenis laporan audit itu kan ada 4 klasifikasi, dari WTP, kemudian WDP, kemudian tidak wajar, dan tidak memberikan pendapat. Jadi simpulannya bisa lebih dari satu dari di antara 4 ya, itu di bidang audit. Kemudian yang terakhir, konsekuensi apabila ada simpulan yang salah. Di bidang sains, maka konsekuensinya bahaya. Maka kalau misalnya penggunaan obatnya itu direkomendasikan simpulannya, padahal itu tidak boleh direkomendasikan, ya, maka dampaknya masyarakat bisa menggunakan obat yang tidak efektif atau bahkan berbahaya. Nah, ini soal hidup mati nih kali ini. Nah, kalau konsekuensi salah dalam bidang hukum, keputusan hakim tadi ya, bisa saja bahwa pihak yang bersalah tidak dihukum, tetapi yang tidak bersalah dihukum. Ini berat juga nih ya. Ini konsekuensi kalau ada salah keputusan. Nah, kalau di bidang audit, pengguna laporan audit itu bisa salah dalam membuat keputusan. Dan konsekuensinya di sini auditor bisa dituntut. Ini sudah ada kesepakatan soalnya. Ada aturan main. Karena juga kesalahan keputusan mengenai simpulan audit itu merugikan banyak orang, baik itu perusahaan maupun pengguna laporan keuangannya. Maka cukup berat konsekuensinya bagi auditor. Di sini bisa dituntut. Nah, kurang lebih demikian. Jadi kita sudah tahu ya perbedaan sifat bukti, ya. Dan ini kita coba bandingkan dengan 2 profesi lainnya. Pertama sains, kemudian hukum. Jadi tadi seperti yang saya nyatakan sebelumnya bahwa bukti yang digunakan dalam audit keuangan berbeda ya dengan bukti yang digunakan untuk, sebagai contoh di sini adalah profesi sains dan hukum.